Berikut akan kami sajikan prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan bidang bimbingan konseling. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 1. Belajar dengan cara mencoba-coba mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku dikenal dengan istilah A. Belajar dengan mencoba-coba. B. Belajar dengan meniru. C. Belajar dengan identifikasi. D. Belajar dengan pengkondisian. Jawabannya adalah B. Belajar dengan meniru. 2. Tahap remaja mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadi sebagai pertimbangan dalam melakukan pilihan karir disebut tahap A. Nilai. B. Kapasitas. C. Transisi. D. Minat. Jawabannya adalah B. Kapasitas. 3. Salah satu alasan pentingnya pelayanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak adalah A. Anak usia taman kanak-kanak berada dalam masa peka sehingga harus dikembangkan. B. Perkembangan di taman kanak-kanak akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, di mana perkembangan di sekolah dasar sangat ditentukan oleh bagaimana keberhasilan anak melampaui masa sekolahnya di taman kanak-kanak. C. Setiap individu pasti membutuhkan bimbingan dan konseling termasuk siswa taman kanak-kanak. D. Individu usia taman kanak-kanak belum bisa mandiri, sehingga perlu mendapatkan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah D. Individu usia taman kanak-kanak belum bisa mandiri, sehingga perlu mendapatkan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling. 4. Salah satu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman. Berikut adalah yang tidak termasuk fungsi pemahaman. A. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. B. Pemahaman lingkungan anak didik yang mencakup lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh orang tua, guru dan pembimbing. C. Pemahaman cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. D. Pemahaman tentang persepsi orang lain terhadap diri individu. Jawabannya adalah D. Pemahaman tentang persepsi orang lain terhadap diri individu. 5. Pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Pelayanan bimbingan dan konseling tersebut masuk dalam bidang A. Kehidupan pribadi. B. Kehidupan sosial. C. Pemahaman diri. D. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah A. Kehidupan pribadi. 6. Perbedaan karakteristik perkembangan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan disebabkan A. Rentangan usia. B. Kematangan diri. C. Tahap perkembangan. D. Ketercapaian tugas perkembangan. Jawabannya adalah C. Tahap perkembangan. 7. Salah satu alasan pentingnya pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan nonformal adalah A. Bervariasinya usia warga belajar. B. Setiap individu tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu bantuan orang lain. C. Kecenderungan masalah yang dihadapi warga belajar pendidikan nonformal lebih banyak muncul. D. Individu yang belajar pada jalur pendidikan nonformal pasti bermasalah. Jawabannya adalah C. Kecenderungan masalah yang dihadapi warga belajar pendidikan nonformal lebih banyak muncul. 8. Pelayanan yang membantu warga belajar mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Pelayanan bimbingan dan konseling tersebut masuk dalam bidang A. Kehidupan pribadi. B. Kehidupan sosial. C. Pemahaman diri. D. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah D. Kemampuan belajar. 9. Berikut salah satu yang bukan termasuk prinsip pelayanan bimbingan dan konseling pada atuan jalur pendidikan nonformal adalah A.
Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua warga belajar. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses sosialisasi. C. Bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif. D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Jawabannya adalah D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. 10. Pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling yang lebih cocok pada satuan jalur pendidikan nonformal berorientasi pada A. Ketercapaian tugas perkembangan. B. Tahap perkembangan. C. Pemecahan masalah. D. Tujuan pelayanan. Jawabannya adalah C. Pemecahan masalah. 11. Karakteristik perkembangan peserta didik pada satuan jalur pendidikan informal tidak begitu mencolok karena A. Peserta didik dalam usia yang relatif sama. B. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. C. Peserta didik umumnya tidak mempunyai masalah. D. Kegiatan konseling menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Jawabannya adalah D. Kegiatan konseling menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. 12. Pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Pelayanan bimbingan dan konseling tersebut masuk dalam bidang A. Kehidupan pribadi. B. Kehidupan sosial. C. Kehidupan berkeluarga. D. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah B. Kehidupan sosial. 13. Berikut salah satu yang bukan termasuk prinsip pelayanan bimbingan dan konseling pada aturan jalur pendidikan informal adalah A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. C. Bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif. D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Jawabannya adalah B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. 14. Membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya adalah salah satu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling dalam A. Pemahaman. B. Pencegahan. C. Pengentasan. D. Pengembangan dan pemeliharaan. Jawabannya adalah C. Pengentasan. 15. Penggolong-golongan seseorang berdasarkan hasil asesmen. Penggolongan ini termasuk kegiatan A. Seleksi. B. Screening. C. Sertifikasi. D. Klasifikasi. Jawabannya adalah D. Klasifikasi. 16. Analisis hasil need assessment dalam pelayanan bimbingan dan konseling digunakan untuk A. Mengetahui kebutuhan peserta didik. B. Menentukan masalah peserta. C. Mengetahui kondisi nyata peserta didik. D. Menyusun program bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah A. Mengetahui kebutuhan peserta didik. 17. Asesmen sebagai proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Adalah definisi asesmen menurut A. Sunardi dan Sunaria. B. Rock dan Liz. C. James A. MC. Longlin dan Rena B. Lewis. D. Robert M. Smith. Jawabannya adalah C. James A. MC. Longlin dan Rena B. Lewis. 18. Keberhasilan proses pelayanan bimbingan dan konseling perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Adalah penjelasan prinsip A. Keterpaduan. B. Realistis. C. Pedagogis. D. Akuntabilitas. Jawabannya adalah D. Akuntabilitas.
19. Berikut adalah beberapa jenis instrumen non-tes kecuali A. Angket, sosiometri, inventori, dan observasi. B. Angket, inventori, wawancara, dan observasi. C. Angket, skala sikap, wawancara, dan inventor. D. Angket, diagnostik, skala sikap, dan observasi. Jawabannya adalah D. Angket, diagnostik, skala sikap, dan observasi. 20. Suatu usaha untuk mengenal keadaan sesungguhnya dari suatu kelas, sekolah secara menyeluruh sebagaimana adanya. Hal tersebut sangat berguna untuk menentukan kegiatan sekolah selanjutnya dalam rangka memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi, memperbaiki hubungan antara unsur-unsur yang mendukung kehidupan kelas sekolah tersebut. Adalah asesmen dengan pendekatan A. Survei, B. Eksperimental, C. Kelompok tunggal, D. Penilaian oleh konseli. Jawabannya adalah A. Survei. 21. Dukungan terhadap pemberian layanan bimbingan dan konseling, sehingga layanan tersebut memberikan dampak atau hasil yang optimal. Adalah proses pengumpulan dan penggunaan data yang terkait dengan A. Kelengkapan, B. Keakuratan, C. Relevansi, D. Efektivitas. Jawabannya adalah D. Efektivitas. 22. Berikut ini pengertian analisis kebutuhan menurut Gupta. A. Sebuah proses untuk mengidentifikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi. B. Sebuah proses untuk menentukan alasan kesenjangan dalam kinerja atau metode untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru dan masa depan. C. Metode untuk mengetahui sifat dan luasnya masalah kinerja dan bagaimana cara penyelesaiannya. D. Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi masalah sosial, menentukan luasnya, dan secara akurat mendefinisikan populasi sasaran yang akan dilayani dan sifat kebutuhan layanan mereka. Jawabannya adalah A. Sebuah proses untuk mengidentifikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi. 23. Berikut ini langkah-langkah dalam kegiatan analisis kebutuhan, kecuali A. Merekonsiliasi data yang bertentangan, B. Mengambil keputusan mengenai anggaran pembiayaan, C. Mencapai kesepakatan dengan orang-orang yang terlibat dalam pengukuran kebutuhan tentang kebutuhan yang diprioritaskan, D. Mengambil keputusan mengenai penggunaan data pengukuran kebutuhan untuk perencanaan. Jawabannya adalah B. Mengambil keputusan mengenai anggaran pembiayaan. 24. Tujuan dari kegiatan analisis kebutuhan dalam bimbingan dan konseling adalah A. Perencanaan penyusunan program, B. Tuntutan dari profesi konselor, C. Untuk diperolehnya informasi biaya dalam satu penanganan kasus, D. Mengidentifikasi format-format layanan konseling. Jawabannya adalah A. Perencanaan penyusunan program. 25. Ruang lingkup masalah yang menjadi objek analisis kebutuhan, kecuali A. Masalah pribadi siswa, B. Lingkungan, C. Pelayanan bimbingan dan konseling, D. Program layanan bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah D. Program layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih telah menyaksikan video prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.